Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kali ini kita menyaksikan bagaimana Jenderal TNI dari Iran meninggal dunia. Lebih jelasnya mari kita dengarkan alasan-alasannya mengapa dia meninggal dunia. Berikut ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan bahas bagian ini kawan-kawan, dan langsung saja Bung Samuel ya, salam ya. Ya Bung Edi, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati orang-orang yang percaya padanya. Amin. Oke, kita langsung aja ke topik yang akan kita bahas ya, dan kawan-kawan yang pengen gabung, pengen kumur-kumur ya, silakan masuk aja ke room ya. Ya ini dia, saudara bisa klik link StreamYard-nya. Ya, ini ya saya bagikan lagi deh. Kawan-kawan bisa klik link StreamYard-nya dan ya itu ya Bung ya, Jenderal Steady tewas dibunuh Israel, Iran tarik pasukannya dari Syria. Ya memang Syria itu menjadi tempat ya Iran bercokol ya, ingin menghabisi Israel ya. Umpama dari Panita ya, puji Tuhan ya brother. Ya ini kawan-kawan ya, Jenderal Shahedi ya tewas dibunuh Israel, Iran tarik pasukan dari Syria. Ini baru dimuat hari ini kawan-kawan, Kamis 25 April 2024 oleh Raditya Andriansah. Ya ini porak-poranda kawan-kawan ya, markas Iran yang ada di Syria, dan tidak ada ampun ya, digas habis oleh Israel. Ya mungkin sebenarnya ini pertanda bahwa Israel sampai saat ini terus melakukan perlawanan kepada Iran ya, karena selalu di Syria itu sasaran-sasarannya adalah Iran yang diserang oleh Israel ya. Dan rupanya Iran sudah tidak berani lagi menyerang balik Israel, dan sudah terbukti setelah Israel menyerang Iran dengan 5 drone, yang ternyata 5 kota di Iran itu rusak ya oleh Israel, walaupun itu ditutupi oleh media-media Iran. Dan setelah serangan itu Iran sudah tidak berani lagi ya, tinggal main omon-omon saja ya. Dan ini jenderalnya kawan-kawan ya, ini jenderalnya yang Amsyong ya, yang tewas di pantai oleh Israel ya kawan-kawan ya. Ini ya pura-puranda markas Iran di sana ya, itu ya. Kita kembali ke artikel ini. Jenderal Shahedi namanya ya, tewas dibunuh Israel, Iran tarik pasukan dari Syria. Ini kawan-kawan FIFA, militer Iran dikabarkan akan menarik sejumlah pasukannya dari Syria pasca serangan Israel yang menewaskan Brigadir Jenderal Muhammad Reza Shahedi ya. Israel membantu Muhammad Reza Shahedi untuk bertemu dengan bidadari ya. Shahedi tewas dalam serangan yang dilancarkan militer Israel ke gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024 lalu. Pasca serangan tersebut, Iran merespons dengan meluncurkan operasi True Promise ya, operasi janji sejati dengan sasaran di sejumlah wilayah negara Zionis, tapi itu rupanya gagal ya. Ratusan drone, roket dan rudal ditembakkan militer Iran dan diklaim sukses ya. Itu klaimnya, klaim kosong Iran ya, yang rupanya drone-drone itu ya semua tidak mengenai sasaran karena semua habis ya, dihancurkan Israel di udara, bahkan hanya mencederai salah seorang remaja Muslim ya, Muslim Arab yang ada di Israel kawan-kawan. Sedangkan Iran itu satu jenderalnya tewas dan juga 7 orang tentaranya tewas ya, dihabisi Israel. Meskipun sampai saat ini data jumlah kerusakan dan korban masih belum diketahui secara jelas ya, bukan tidak diketahui ya, memang tidak ada kawan-kawan ya. Ya, seorang sumber identitasnya dirahasiakan mengatakan jika Iran akan menarik pasukannya dari Syria, Iran kiaut ya, usai tewasnya Shahedi bersama 10 orang perwira lainnya. Oh, rupanya ada 10 orang ya. Kemarin kan katanya baru cuma 7 ya. Ternyata ini ada 10 orang ya, tambah Bung Jenderal Shahedi sudah 11 orang.
Iran telah memberikan dukungan militer kepada pasukan rezim Suriah selama lebih dari 1 dekade perang saudara. Ucap sumber tersebut dikutip FIFA militer dari The News Arab, kawan-kawan ya. Ya, ini ya kawan-kawan ya. Namun serangkaian serangan yang menargetkan komandannya dalam beberapa bulan terakhir ya telah mendorong perubahan kehadirannya, kata sumber yang dikabarkan berafiliasi dengan milisi Hizbullah Lebanon. Lebih lanjut, sumber tersebut mengatakan sejumlah tentara Iran ditarik dari 2 wilayah Suriah, yakni provinsi Quneitra dan Dara, ya, di mana kedua daerah berbatasan langsung dengan dataran tinggi Golan yang diduduki tentara Israel. Meski demikian, Iran akan tetap mempertahankan posisi pasukannya di daerah lain di Suriah. Iran menarik pasukannya dari Suriah Selatan, termasuk provinsi Quneitra dan Dara yang berbatasan dengan daratan tinggi Golan yang dianeksasi Israel, ujar sumber itu melanjutkan. Lalu, namun keberadaannya pasukan Iran masih akan tetap ada di wilayah lain di negara ini. Sumber itu menambahkan katanya. Namun demikian, hingga berita ini diturunkan, baik pemerintah maupun militer Iran belum memberikan pernyataan resmi ya terkait penarikan pasukannya dari Suriah. Ya, dan sebenarnya ya penarikan tentara-tentara Suriah dari tentara-tentara Iran dari Suriah ini buntut ya kehancuran yang dilakukan Israel kepada tentara Iran, di mana salah seorang jenderal dan juga beberapa 10 pasukan lainnya itu tewas dibantai oleh Israel. Dan itulah yang membuat Iran marah kepada Israel. Tapi sayang sekali kemarahan mereka tidak bisa terbalaskan, yang justru mereka dipermalukan ya oleh Israel dengan mengirim 5 drone, tapi sudah membuat Iran puyeng 7 keliling ya. Bahkan Iran pernah berkata bahwa kalau Israel berani menyerang balik, maka dalam 20 detik ya dalam 2 detik atau 20 detik ya katanya ya, mereka akan langsung ya menyerang balik Israel. Tapi semua itu hanya omon-omon belaka dan tidak bisa dibuktikan oleh Iran. Dan inilah kawan-kawan, bahkan Abu Janda pernah berkata bahwa barang siapa yang mengutuk Israel akan terkutuk, dan barang siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan itu adalah sebuah kutipan ayat Alkitab yang dikutip ya oleh seorang Muslim, dan rupanya Abu Janda percaya ya kepada isi Alkitab, firman Allah yang berkata demikian, bahwa yang memberkati Israel akan diberkati, yang mengutuk Israel akan terkutuk ya. Dan kita lihat ya tanda-tanda kekalahan Iran itu sudah terlihat ya ketika Iran menarik pasukannya mundur dari 2 provinsi yang ada di Suriah. Ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah mengaku bahwa dia itu tidak sanggup melawan Israel, mengaku kalah ya. Seandainya Iran masih kuat, dia tidak akan menarik pasukannya mundur, kawan-kawan. Makanya ketika dia menarik pasukannya mundur, ini menunjukkan bahwa Iran itu sudah keok ya. Dan ya Iran sudah tidak berkutik lagi ya melawan Israel. Makanya tekad Israel saat ini sesuai dengan pidato yang disampaikan oleh Netanyahu untuk memberikan keamanan bagi Israel dan wilayah Timur Tengah, solusinya satu: Hamas harus dimusnahkan dan tidak boleh ada negara manapun yang menghalangi ini. Bahkan sebuah ancaman yang sangat-sangat keras yang disampaikan oleh Netanyahu, negara-negara yang menghalangi Israel untuk memenangkan pertarungan ini, maka harus berhati-hati. Israel tidak segan-segan akan menyerang mereka. Makanya kawan-kawan ya hati-hati ya dengan negara Konoha ini yang rupanya ikut campur dan ingin menggagalkan Israel untuk memusnahkan Hamas. Dan poin Israel jelas bahwa
fokus serangan mereka adalah kepada Hamas, bukan masyarakat sipil. Sehingga Israel itu berusaha dengan keras untuk mengamankan masyarakat sipil. Cuman masyarakat sipil ini entahlah kawan-kawannya, apakah memang mereka disandra oleh Hamas atau memang mereka ini pro Hamas. Mereka tidak banyak di antara mereka yang tidak mau mengungsi. Ya, dan resikonya adalah kalau mereka tidak mau mengungsi atau tidak mau diamankan oleh Israel di tempat yang telah disediakan, maka resikonya adalah mereka akan ikut tewas bersama dengan tentara-tentara Hamas, ya. Dan rupanya itulah ya yang membuat Israel saat ini sedang fokus, ya. Israel tidak terlalu fokus dengan Iran. Iran itu baru dikasih senjata kecil aja itu Iran sudah takut, ya. Iran sudah gemetar. Bahkan Iran sampai menarik pasukannya itu untuk keluar dari Suriah, ya. Karena kalau dia tidak menarik pasukannya keluar dari Suriah, maka satu persatu pasukannya akan tewas di sana. Ya. Satu persatu jenderalnya akan tewas di sana. Ya. Satu persatu Israel akan menghabisi mereka. Walaupun Iran ngotot katanya ingin memusnahkan Israel, ya Israel itu ya sepertinya sama sekali tidak takut, ya. Sama sekali tidak takut. Ya, ya ini warga Konoha yang tinggal di Iran pasti nggak bisa molor. Ya gimana bisa molor ya, ancaman rudal dari Israel itu sampai saat ini masih belum berakhir ya. Ya jenderal-jenderalnya ini ya ketemu bidadari. Ya betul ya, biar Iran ketemu bidadari ya. Ya mari kita doakan ya Israel hancurkan Al-Aqsa, para kadrun kesurupan berjamaah. Ya. Mana tuh katanya rudal kiamat Iran? Ya rupanya Iran hanya omon-omon kawan-kawannya, hanya gertak doang ya. Ya Israel membantu mereka untuk bertemu 72 bidadari. Ya makanya dulu ya aku kasih emot ya waktu guru live. Cuman kamu suruh intermezzo, kalau aku intermezzo dia pada kesurupan. Ya salam dari Sabah Malaysia ya. Ya Iran tak terkalahkan. Ya Quran surah Al-Jasiyah ayat 16, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab suci, hukum dan kenabian. Kami pun telah menganugerahkan kepada mereka. Ya, jadi seharusnya ya, perlu sadar diri saja kawan-kawan ya. Israel itu tidak mungkin terkalahkan ya. Hanya Tuhan yang bisa mengalahkan Israel ya. Hanya Tuhan, tidak ada yang lain ya. Kalau negara-negara Arab Timur Tengah ya nggak bisa lah mengalahkan Israel ya. Oke kawan-kawan, apakah tidak ada yang mau bergabung malam ini? Kita kumur-kumur ya. Ya, Israel itu bangsa pilihan ya, yang disayangi. Benarkah Israel adalah bangsa pilihan Allah? Ini penjelasannya menurut Islam. Bangsa Israel disebut-sebut sebagai bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu, mereka dapat menguasai berbagai aspek penting di dunia. Benarkah Israel adalah bangsa pilihan Allah? Simak penjelasannya dari perspektif Islam menurut Al-Quran berikut ini. Konflik antara Israel dan Palestina belakangan kembali memanas. Korban dari pihak Palestina pun mencapai ribuan. Israel yang didominasi oleh orang-orang Yahudi dinilai memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan etnis lain di dunia ini. Bahkan digadang-gadang bangsa Israel atau yang dulu
disebut Bani Israel adalah bangsa pilihan Allah. Lalu tanah Palestina adalah tanah suci yang telah dijanjikan oleh Allah dalam kitab suci untuk dihuni oleh Israel. Lantasnya benarkah Israel adalah bangsa pilihan Allah? Hingga kini etnis Yahudi menganggap mereka lebih unggul dibandingkan etnis lainnya. Etnis Yahudi menyebut orang non-Yahudi dengan sebutan Goyim atau Gentiles. Menurut bahasa Ibrani, dapat diartikan sebagai bangsa yang melayani kepentingan Yahudi saja. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini? Apakah benar menurut Islam Yahudi atau Israel saat ini adalah bangsa pilihan Allah? Kelebihan-kelebihan yang dibenarkan kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel sebenarnya memang disebut dalam Al-Quran. Tepatnya Al-Quran Baqarah ayat 47. Hai Bani Israel, ingatlah akan hikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 47 ayat 122. Hal ini membuktikan bahwa memang benar bahwa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka ditentukan Tuhan untuk menjadi bangsa yang kokoh, bangsa yang kuat. Meskipun bangsa Israel ini tekar-tengkuk, bahkan mereka menjauh dari Tuhan, tetapi di saat-saat mereka mengalami suatu masalah perang, Allah tetap melindungi mereka. Karena itulah janji Tuhan. Karena itulah janji Allah. Ya kan? Allah berperan melawan bangsa yang menyerang Israel. Nah, ini bukti bahwa meskipun bangsa Israel ini bangsa yang kecil, tapi pertahanannya sangat kuat. Ya, kita melihat beberapa perang Israel tetap menang. Ya, sekali lagi marilah kita cerdas juga untuk memberikan satu komentar. Bahkan kita semua yang melihat video ini, kita mendoakan kedua bangsa dan negara ini semoga ada kedamaian, kesejahteraan. Ya, semoga perang ini cepat selesai. Ya, ini harapan saya, semoga video ini memberkati kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.